Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak anak ke masjid itu sesuatu yang diperbolehkan, bahkan juga dianjurkan. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu untuk kita pelajari. Ada perkara-perkara yang harus kita pahami, sehingga kebolehan tadi ataupun keanjuran tadi itu tidak sampai menerjang batas-batas syariat. Dalil membolehkannya membawa anak ke masjid itu yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya'a. Kami pernah sholat bersama Rasulullah. Artinya sholat bersama menika ya terjadinya sholat itu berarti di masjid, ya, di masjid. Al isya yaitu ketika sholat isya. Faida sajada, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sajada, Nabi sujud. Wasabal Hasanu wal Husainu ala dhuhrih. Hasan dan Husain cucune Nabi niku numpak-numpaki Nabi di punggungnya Nabi. Numpak-numpaki Nabi di punggungnya Nabi. Fa idza rafa'a ra'sah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sah, jadi berdiri mengangkat kepalanya, akhadahuma biyadihi, Nabi melepaskannya dengan tangan beliau. Penumpai ngoten, sebelum Nabi berdiri, Nabi lepaskan dengan tangannya, kemudian Nabi berdiri. Ya, seperti itu. Rafiqan wa yada'ahuma 'alal ardi. Nabi letakkan dia dengan hati-hati, kemudian Nabi meletakkannya di lantai. Jadi Nabi rafiqan, Nabi berhati-hati. Ora gerusah-gerusuh, ora kesuh lah bahasanya. Makanya dibahasakan rofikon itu karena posisi Nabi tidak mangkel gitu loh Pak. Kalau mangkel kan gitu ya, oke. Nabi rofikon itu penuh dengan kelembutan. Rofikon wa yada'uhuma 'alal ardi fa idza adan hatta idza qada salatahu aq'adahuma ala fakhidhaihi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholatnya, kemudian Nabi meletakkan Hasan dan Husain tadi di atas pahanya. Kata para ulama, hadal hadis ini yadullu pada ba'sa akhadha walidayhi ilal masjid. Ya, jadi hadis ini napa namine diperbolehkannya membawa anak ke masjid. Boleh. Yang pertama dalilnya itu. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhulu fis sholati wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabiyyi. Ketika aku sholat, kata Nabi, aku pengen memanjangkan bacaan sholatku. Nabi sungguh benar-benar ana uridu italataha, aku pengen memanjangkan bacaan sholatku. Fa asma'u buka as-sabiyyi, tapi aku krungu cah cilik nangis. Nabi mendengar anak kecil itu nangis. Nabi wis niat aruk ndawokke bacaan. Kemudian Nabi mendengar kok neng mburi niku enten anak yang nangis. Ada anak yang nangis, ya. Fa'atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, ya.
Jadi sehingga Nabi SAW memendekkan apa? Fa'atazawwaju fi sholati, kemudian aku memendekkan solatku. Sing tadi ini mau ngapunten mau maca Al-Baqarah mergo neneng cah nangis, jadi Al-Ikhlas ya, gampangannya semacam itu. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi ya, jadi karena apa? Saya itu ndak tega nak cah cilik iku nangis pasti ibuke napa gelisah. Ibunya pasti napa gelisah dengan apa? Gelisah dengan min bukaihi, dengan tangisan anaknya tadi. Gelisah Pak. Nah ini dalil ini bahwasanya apa? Berarti di zaman Nabi itu bukan hanya Nabi yang bawa anak kecil tadi Hasan dan Husain, tapi ternyata jamaah sing lain pun beto anak. Ini diperbolehkan ya. Bahkan ketika kita lihat hadis yang lain, kata para ulama boleh membawa anak itu ning diniatke untuk melatih sholat. Diniatkan untuk apa? Untuk melatih sholat anak-anak itu. Nabi SAW menyebutkan muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin, perintahkan anakmu untuk sholat ketika apa? Wahum abna'u sab'i sinin, ketika umur 7 tahun ya, ketika apa? Umur 7 tahun. Fadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin, dan pukul dia ketika umur 10 tahun ketika dia tidak sholat. Pukul boleh, boleh. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan alimus sobiyus sholat tabna sab'i sinin, ajari anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu alaiha ibna asyar, dan pukul dia ketika menolak untuk sholat pas umurnya 10 tahun. Jadi kalau kita lihat nanti Pak, umur 7 sampai 10 itu ada rentang waktu 3 tahun. Selama 3 tahun ini kita harus fokus didik anak itu sholat. Waktunya berapa? Jangan 7 tahun dipukul, jangan. Mukule mengkonak wis 3 tahun. 3 tahun ini waktu yang optimal untuk ngajari anak sholat. Waktu yang pas untuk ngajari anak sholat. Nabi tadi menyebut berapa? Umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang hadis ini, qauluhu anlimu sabiyu bis shalah, pernyataan Nabi tentang ajari anakmu untuk sholat, diriwayati Abi Dawud, bagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Bagaimana apa yang diriwayatkan tadi, hadis tadi itu diriwayatkan oleh Abi Dawud ya. Kata beliau, yu'allimuhum ma tahtaju ilaihi sholatu, ajarkan anak-anakmu segala sesuatunya, ma tahtaju ilaihi sholah, segala sesuatu ini tentang perkara sholat, ajarkan. Apa mawon Pak yang perkara sholat nih? Toharohnya, bersucinya, ya, wudunya, syarat sahnya, rukunnya, sunah-sunahnya, pembatalnya, ini harus diajarkan. Makanya kemarin saya singgung ya'muru ahlahu bisolah, itu makna ya'muru ada 3. Didik, ajari, contoh ya, contohkan. Maka kata para ulama, min suruti wa arkani au ya'muruhum bi fi'liha,
ba'da ta'limi. Mereka ajari syarat sholat itu apa, rukun sholat itu apa, contoh sholat itu kepiye, ajari seperti itu. Ojo sampai sekedar hanya menyuruh sholat tanpa memberikan contoh. Ini kata beliau. Jadi ada syariatnya, dan ternyata syariat ini Pak nyuwun ngapunten, kata para ulama, anak itu boleh diajak ke masjid ketika dia sudah tamyiz. Ketika dia sudah tamyiz, sebagaimana disebutkan oleh ulama, yastahibbu bal yashra'u dhihabi bil aulati ilal masajid idza balagha waladis sab'an. Dianjurkan anak itu untuk dibawa ke masjid, syariat sudah berbicara semacam itu, untuk diajak ke masjid idza balagha waladus sab'an fa'ala, ketika anak itu masa tamyiz atau lebih tinggi daripada itu. Tamyiz itu kapan? Tamyiz itu ketika anak itu pun ngertos dikongkon. Inggih, saya ngerti, duduk. Ayo mangkat. Iki tukoke iki, tukoke itu. Kita itu sudah maksud. Kata para ulama, setidaknya tamyiz itu umur berapa? 6 sampai 7 tahun. Itu tamyiz, Pak. Masa-masa tamyiz. Dia sudah ngerti ketika diajak ngobrol, sudah mudeng, akalnya sudah mulai mau napa? Mau sempurna. Itu masih tamyiz. Wong sing umur 10 tahun mawon tesih ribut kok. Niku tesih kathah anak-anak umur 10, umur 11 tahun kelas 5 niku nggih tesih enten sing ribut. Maka setidaknya anak itu boleh diajak ke masjid itu ketika masa tamyiz. Ini yang perlu kita perhatikan, bukan sembarangan mengajak anak isik cilik, isik ngompolan neng masjid, pasti ganggu, Pak. Pasti ganggu itu. Di tempat saya kejadian, anak masih TK kecil itu nggih ukuran 5 tahun. Pakai celana pendek, nggak pakai nopo-nopo. Pas sholat niku Pak. Alah, wis. Saestu niku wis ngoten jenenge sik cah cilik nyun ngapunten, dia buang air besar, jalan kan ngidak-ngidak karpet, Pak. Karpete dadi keneng telek. Saestu selesai sholat, assalamualaikum bubar niku kok. Akhirnya takmire muni, ya kepiye kono ora nesu lah wong pas teng pundi ibuke bapake kon Itulah sebabnya ketika para ulama itu maksudnya boleh di situ ketika dia sudah masa tamyiz. Boleh. Jangan umur 3 tahun diajak ke masjid, mau diajari apa? Umur 3 tahun diajak. Kalau niatnya kita mau ngajari cah 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun dijak ning masjid itu mau diajari apa? Wong dia belum mudeng. Nyun ngapunten, anak kecil itu kotor resik mawon dereng ngertos. Nah, ini orang niku kadang salah sangka. Cok jek ning masjid ora entuk. Bukan ndak boleh, ada masanya. Kapan kita harus mengajak anak itu ke masjid? Imam Malik bahkan mengatakan begini, Pak. Membawa, apa kata Imam Malik? In kana la ya'bathu li saghirihi wa yakfi idanahu fala ra'a bihadza ba'san. Kata beliau, jika ia tidak melakukan al-ba'ts, al-abath, apa itu? Dolanan, main-main. Adek wis orang lakoke main-main, ya. Dan apabila dia dilarang kemudian dia berhenti, maka kata beliau bihada ba'san, baru jain yang masjid ora
Apa? Itu kata Imam Malik ketika beliau mensyarah hadis ini. Muru auladakum bis sholat. Tidak apa-apa, ajak ke masjid. Ketika dia tadi, ketika dilarang sudah berhenti, ketika dia tahu ini kondisi tidak boleh main-main, ini dan sebagainya, itu boleh diajak ke masjid. Wa in kana ya'bathu li saghiri fala ra'a wa ya'ti bihi ilal masjid. Maka kalau dia masih main-main atau anaknya masih kecil, tidak usah dibawa ke masjid. Kita kan pengen ngajari anak itu terbiasa ibadah. Apa jawaban para ulama? Ajari neng omah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la taj'alu buyutakum makobir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Salah satu makna yang diambil oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kuburan itu kan sepi, ndak enten apa-apa toh Pak. Wong sholat gak eneng tau neng kuburan. Wong moco ngaji ya ora eneng, bengi-bengi ngaji kan boten enten. Netel TV ya ora eneng, kan sepi. Kuburan itu identik dengan sesuatu yang sepi. Oh, kita mungkin ya kan melakukan yang kuburan ya ketar-ketir juga, padahal ya ora eneng apa-apa. Setan itu sing akeh niku ning kamar mandi uduk neng kuburan, tapi image kita nak lewat kuburan itu angker gitu ya, karena sepi nih tadi. Nah kata para ulama, la tajalu buyutakum makobir, diambil satu makna nopo, salah satunya jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Disitulah untuk mendidik anak tentang perkara sholat. Dan sholat sunnah niku sing paling saya teng pundi? Teng griya. Nah kata para ulama, gunakan kesempatan, anaknya masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun, 5 tahun, masih sering pelayon neng masjid itu, jangan diajak ke masjid, ajarinya di rumah. Nanti pas bapaknya pulang, sholat sunnah neng omah, tak niatke sholat sunnah neng omah, mengko anakku karo tak delokke neng aku, le nduk sini, apa ikut bapak sholat, ayo di sini delok sholat. Itu ini pernah terjadi Pak, salah satu masjid, imam masjid, kemudian dia bawa anaknya kecil-kecil. Pas sholat di situ, imam masjid bawa anaknya kecil-kecil, digendong 2. Saya wis batin, iki wis tinggal kacau nih sholatnya. Kula pun batin. Betul, di pertengahan sholat itu sholat duhur, anaknya naik ke mimbar, ngurip ke mik, bengkok-bengkok neng mik. Jadi kan orang nongkono mike, anaknya belum mudeng. Iki anaknya sing belum mudeng, apa bapaknya sing maksake anaknya neng masjid? Ribut akhirnya. Anak saya baru ajak ke masjid itu kelas 1 SD Pak. Nah terus tadinya masih kecil itu pingin melu, abi ikut ke masjid, saya ajari begini, nanti ya le, kalau mau ke masjid ketika kamu sudah ndakri niki mawon kelas 2 saja masih pelayon Pak. Itu kelas 2, pulang tak peringatkan, loh ribut. Itu saja yang sudah 7 tahun, yang sudah masa-masa Nabi memerintahkan kon ngajari sholat. Umur berapa tadi Nabi ngajari sholat? 7 tahun. Itu masa tamyiz itu umur itu 6 sampai 7. Nabi saja memerintahkan kepada kita umur 6 sampai 7 kon ngajari, lah kita 3 tahun wis sok-sok arek dari. Apa kita lebih hebat dari Nabi? Anak isik cilik gawa neng masjid, akhirnya tadi terusan teng masjid. Walah niku geger tengen kula niku Pak. Kula wae salat niku breng ambune jenengan anak kecil kan. Ya Allah iki wis mlaku arep dibatalke ya ora mungkin kan ya, laris. Akhirnya selesai assalamualaikum salam udah bubar langsung do bar niku Pak. Takmire langsung nusul-nusul takmir. Mulai dari situ baru saya beri masukan karena kejadian tuh kata saya, nah misalkan ngejei anak belum umur dereng mudeng teng masjid, ada batasannya.
ada waktunya, ada ketetapannya dari nopo, dari syariat ya, nopo, dari syariat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menyebutkan begini, kata beliau, yusanul masjid amma yu'tihi wa ya'ti musallina fih. Kata beliau, masjid itu harus betul-betul terjaga dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang mengganggu, apalagi mengganggu apa? Musallin, apalagi mengganggu orang-orang yang harus dibersihkan dari siapapun. Anak kalau berpotensi ribut di masjid jangan dibawa. Bukan berarti tidak boleh ke masjid. Pas pengajian, yo jangan, ketika belum bisa diatur jangan dibawa ke pengajian. Makanya nyuwun ngapunten, nak pengajian Ustadz Manaf eneng sing nggawa anak peneni entean. Karena belum masanya di masjid esek enggak ganggu. Lah nanti ketika masjid sudah kosong baru boleh bermain, silakan, diberi kebebasan, enggak apa-apa. Wong wis ora eneng aktivitas salat pun mboten enten aktivitas taklim, silakan fasilitasi untuk mainan di masjid, enggak apa-apa, ketika bukan waktu salat dan waktu untuk belajar. Bukan enggak boleh ke masjid. Tapi kita yang nopo kadang salah paham, kok orang itu neng masjid, bukan tidak boleh. Anak-anak mainan di masjid itu boleh, tapi bukan pas waktu sholat, bukan pas waktu taklim. Bahkan hari ini kan metode nanti disiapkan ini sing men anak-anak gelem neng masjid, tidak apa-apa, bagus. Tapi untuk pas perkara sholat, anak-anak harus tenang. Jangankan perkara nanti anak-anak itu kan punya sop sendiri Pak. Ketika memang udah anak tidak boleh anak-anak di depan, itu tidak boleh. Sop anak-anak itu di depan tidak boleh, harus disendirikan. Apalagi anak-anak di belakang imam, itu tidak boleh sama sekali. Imamnya batal. Qadarullah neng buri harus narik ngenteni cah cilik, ya ndak apa. Bahkan pendapat dari mazhab Syafi'i ini ku nyuwun ngapunten, anak yang belum bisa bersuci itu ojo dijeki neng masjid, karena khawatir bar nguyuh ning arep masjid cur-cur ora cewek ora apa langsung pakai celana mlaku melbu. Ya, kekhawatiran semacam itu, dan dia belum sunat. Orang yang belum sunat nyun ngapunten ya, anak yang belum sunat itu ora cebok, airnya masih menggenang ya, masih nempel di kulup napa? Kulup kemaluan. Kemungkinan enggak itu netes di karpet? Kemungkinan. Makanya ada jeda waktu 3 tahun tadi untuk memberikan pendidikan kepada anak tentang perkara sholat. Saya sebutkan tadi perkara sholat itu napa mawon, ya mulai dari toharohnya, bebersihnya, rukunnya, syaratnya, sahnya, sunahnya, pembatalnya, ini harus dikuasai. Setidaknya dia masa tamyiz boleh diajak ke masjid. Isik cilik semangat digawa ning masjid, basan wis gedhi keluyuran ora tahu dikongkon ning kan kuwale Pak. Padahal nak wis 10 tahun ora gelem kon gebuk. Niki kuwale, sik cilik gawa ning masjid sampai teng masjid, pase sing gedhe SMP ora tahu di ongkot. Malah nak pas maghrib wae wong salat maghrib masih malah ngebut geber motor ning ngarep kan kuwale Pak. Anake awas ribut ning kono, nek iso jogjeki ning masjid sik. Mosok ning masjid ora entuk sampai dadi perkara ning RT-an Pak. Bukan ndak boleh jare takmirnya, bukan ndak boleh ke masjid itu. Punya ukuran. Kok gadah
ada ukuran ya. Jadi tidak sembarangan untuk kita mengajak ke masjid, anak ini sudah mudeng atau belum. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ojo sampai neng masjid itu ada sesuatu yang mengganggu orang sholat. Kenapa? Orang sholat itu kan bermunajat kepada Allah. Dia kalau keganggu jenengan, kalau keganggu sholat niku mangkel napa mboten, Pak? Mangkel. Contoh begini, Pak. Ada orang sholat letakke HP kan biasanya teng ngisor toh. Ngeten toh? Sholat kan? Sholat. Allahu Akbar. Anak do playon, mlayune saka kono arek ngrene. Ku sholat pasti ora kusuk. HP ku kepidak iki. Kepidak tenan iki. Mergone napa? Enten sing do playon. Sing do playon atau anak kecil. Jenengan sholat eneng anak kecil lewat karo juweweki karo ngene-ngene kan perasaan kita ndak nyaman sholat. Nggih napa nggih? Pasti ndak nyaman. Jangan bohong, kita ndak nyaman pasti itu. Itu ndak boleh ditoleransi itu karena ada masanya. Ora apa-apa cah cilik. Cah cilike ora apa-apa sing nggawa apa? Sing nggawa sing masalah. Kecilnya, karena anak kecil ketika melakukan kesalahan sing salah ya wong. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dari Lajnah Daimah mengatakan, ini Lajnah Daimah itu kumpulan ulama-ulama Saudi Arabia mengatakan begini, amma idza kana tiflu ghairi mumayyiz, adapun anak-anak yang belum usia tamyiz. Jadi tamyiz itu antara 6 sampai 7 tahun. Adapun anak-anak yang belum umur masa tamyiz, al afdalu ala yahduru ilal masajid, maka lebih baik untuk tidak diajak ke masjid. Lebih baik untuk tidak diajak ke masjid. Li'anna la ya'kulus salatu wa la yamna jama'ati wa lamma qad yabisihi minal ada'il musallin. Ya, jadi apa? Karena dia itu belum faham, belum mengerti tentang perkara salat, apalagi perkara berjamaah. Dan kemungkinan besar kalau diajak niku pasti ganggu wong salat. Kemungkinan besar. Ya memang ada beberapa anak sing ora aktif mungkin ya gur meneng yang sampai bapak nggih enten. Nak orang tuanya yang mengajak itu bisa menjamin anakku urung tamyiz Ustaz, tapi saya jamin ndak ribut, monggo. Ajak ndak apa-apa. Kalau kita bisa meyakinkan bahwasanya anak yang saya ajak niku mboten ganggu orang salat, silahkan dibawa. Tapi kalau kita ragu ini ganggu apa ora iki ora, mending ndak usah. Apalagi anaknya masih berangkangan digawa neng. Iku nggih enten kejadian, Pak. Anake sik berangkang dijaki neng pas jek ning masjid salat. Berangkang metu ya akhirnya bapake batalke salat. Malah dadi dosa. Ora eneng dek pas ini mengendi ya kan wis celingak-celingu ya wis batal salatnya. Akhirnya metu dikandani, lah umine juga ning kono salat ora sing nunggu. Ya umune ngenteni bapake rampung selesai salat apa susahe. Ya kan? Bapaknya sholat yang masjid, ibuke gendong anak. Bapaknya setelah sholat wajib, tidak harus sholat sunnah di masjid, langsung karena biar bisa genteni gendong anak, langsung pulang tidak apa-apa, dzikir di rumah tidak masalah. Apa alasannya? Kita kalau ke masjid itu malah menjadi perkara. Jadi perkara. Ada acara-acara tertentu memang ya, kalau di zaman para salaf itu Pak, di zaman para salaf itu ya, di kitab-kitab fikihnya para ulama itu ketika waktu duha masjid itu hidup. Kita kan sekarang kan boten waktu duha masjid boten hidup toh. Padahal rahmat Allah itu Allah tebarkan juga ketika waktu duha. Kenapa Allah tebarkan rahmat itu di waktu duha? Karena waktu duha banyak orang yang lalai kerjaanan, lalai ini kan ya, sibuk kerja, sibuk dodolan, akhirnya lali ada keutamaan waktu di situ. Ketika
ketika zaman salaf waktu duha itu dihidupkan untuk mendidik anak. Di mana dilakukannya? Di masjid. Ini waktu duha malah masjidnya ditutup. Harusnya dikasih pengertian. Waktu duha ora popo naro anak-anak sekolah haro neng masjid men belajar sholat duha. Karena waktu saya masih ngajar di An-Nur, Pak. SMP An-Nur kan dulu masih gabung SMP An-Nur sama SD ya. Masih gabung niku. Niku neng penjaga masjid An-Nur niku. Walah wayahe duha ngono kuwi dikunceni pintune malan, Pak. Ya karena masjidnya kan bukan milik SD waktu itu. Malah dikunceni anak-anak harus sholat duha niku nggih mboten saged. Dikunceni wonge lunga mbuh nang ndi Allahu Akbar. Padahal waktu-waktu duha itu adalah waktu yang penuh berkah sehingga para salaf itu menghidupkan waktu duha itu untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Ya, di zaman salaf itu waktu duha itu masjid-masjid itu untuk pembelajaran dan ini dipraktekkan oleh kutabnya Ustadz Budi Asari. Dipraktekkan. Itu waktu duha anak-anak digiring teng masjid untuk sholat duha, belajar ngaji neng kono, maca neng kono, maruk gojek setelah itu silahkan. Dan mengko nak wis pun melebet waktu duhur, anak-anak disingkirkan dulu, bapak-bapak, ustadz dan ustadzahnya sholat. Enggak bareng sholatnya, karena ya jenenge isi SD kelas 1 kadang ya isi ribut. Ada salah satu SD yang bagus, anak kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 sholatnya orang neng masjid di kelasnya masing. Kenapa? Kelas 1 kelas loro niku tesih angel untuk di andani. Wong kadang kelas 5 mawon ya isih ribut. Bukan tidak boleh, sekali lagi ada tahapannya. Enten apa? Enten tahapannya. Wa idza kana haula'il atfalul ladina fil rabi'ati la yahsununa sholata wa la yanbaghi lahu ayati bihim fil masjidi. Jika anak-anak itu nyuwun ngapunten masih kurang, ini bahkan lebih spesifik lagi, masih kurang umurnya dari 4 tahun, maka ojo sekali-kali jai neng masjid, kata Syekh Utsaimin. Ojo jai neng masjid karena dia urung ngerti sholat itu apa. Dia ora sholat wae ora urung ngerti perkara sholat itu urung ngerti. Kenalkan dulu tentang perkara-perkara tauhid Allah. Makanya anak kecil itu kata Imam Ibnul Qayyim itu sunnahnya ketika dengan anak kecil wong tua itu banyak mengucapkan kalimat-kalimat ya 2 tahun 1 tahun, jangan kok ame-ame belalang kupu-kupu, Pak. Kita kok ame-ame belalang kupu-kupu. Nah, orang ngono balonku ada 5. Harusnya anak-anak masih usia 0 sampai 4 tahun sampai 5 tahun mau menuju masa tamyiz itu yang harus dikenalkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, seperti itu. Kan ibu-ibu lupa hari ini balonku ada 5 kuwi wae yo apal akhire. Coba setiap hari diagendakan Al-Fatihah ngoten. Pala apal niku kok gede, terbiasa agendakan hari ini Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu biasakan. Ini kita lupa. Maka kata para ulama lebih tegas lagi umur 4 tahun la yasununa sholat, dia urung ngerti sholat, belum ngerti sholat, anak itu belum falayan bagilahu ya falayan bagilahu ayatiyabuhum fil masjid, maka tidak pantas untuk diajak tidak pantas umur 4 tahun. Kata Syekh Utsaimin lebih tidak pantas untuk illa inda darurah, kecuali memang ada darurat ya. Ibu urung balik, bapak aruk jamaah nak tak tinggal ya bahaya di rumah, bahaya tak tinggal sholat itu ya nak masjid rodo atau ya kurang lebih 10
mosok cah 4 tahun ditinggal dhewe ning omah 10 menit kan bahaya, eneng listrik, mungkin ada gas, mungkin ada gelas engko nak kesampluk tiba terus pecah, kakine kecocok beling. Nah itu darurat, maka ndak apa-apa kalau memang darurat. Tapi kalau cuma niatnya mau mengajarkan, ajarkan dulu di rumah. Jangan sampai rumahnya itu seperti kuburan, sepi, tidak ada pembelajaran, ya. Bahkan ini Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, ammal atfalul ladina dunas sab'i fa aula alla yadhhabu ila ma bihim li'annahum qad yakunal jamaah. Kata beliau, adapun anak yang dunas sab'i ting hurung sampai umur 7 tahun, ini malah beliau lebih tegas lagi. Kalau tadi umur 4 tahun, nah iki hurung sampai umur 7 tahun, la yadhhabu ilal masjid, ojo lunga neng masjid, jangan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi hadis tadi, muru auladakum bis sholah, ya, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin, ajari anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Jadi Nabi sudah memberi batasan. Jadi ini perlu untuk kita pahamkan ke jamaah masjid kita yang masih nyun ngapunten, masih bawa anaknya kecil neng masjid, pasti mengganggu, Pak. Pasti ada jamaah lain yang merasa tidak nyaman dengan hadirnya anak-anak ke saya aja nggak nyaman, padahal anak di kampung saya niku nggih enten anak kelas 5, kelas 4 ngono ki pas salat ki sik keplak-keplakan, engko wayahe salam do burung salam iku salam sik bubar melayu, mergone napa wedi di itu pun umur gede nggak nyaman weh mah. Nah ini masalahnya kan di situ. Yang 8 tahun saja itu aja masih gocek. Petunjuk Nabi tentu adalah petunjuk yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimuliakan oleh Allah, bukan berarti tidak boleh anak-anak itu di masjid, tapi ada waktunya. Syukur-syukur sesudah asar ada TPA, masjidnya dibuka, dipersilahkan anak-anak untuk gojek neng masjid ora apa-apa. Ya, orang-orang masalah. Engko ustadahe sing ngajar dikandani, sing penting bare dibe. Jika apa-apa anak-anak naik-naik neng mimbar, biarkan. Dia neng mimbar sok-sok pidato, ini orang masalah, biarkan. Jangan dimarahi. Diwanti-wanti, iki awas listrik, awas itu ustadanya. Biarkan dia pelayon di masjid seperti itu, tidak masalah. Tapi pas sudah masuk waktu sholat atau ada acara taklim, anak-anak disingkirkan terlebih, memfokuskan kekhusyuan dalam Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini bapak-bapak semuanya tentang nopo, tentang perkara-perkara anak yang dibawa ke masjid, ya, anak-anak. Mungkin demikian. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Belum ada kewajiban untuk sholat, jadi ada masa-masa kita itu untuk mendidik kan, sebenarnya kan seperti itu. Maka dipisah itu tidak apa-apa, berikan shop sendiri tidak apa-apa, biar mereka belajar mengatur diri mereka, tidak mengganggu yang lain. Berikan shop, memang seperti itu yang diajarkan. Kecuali kalau sesama anak kecil, ya silahkan. Kalau yang sing ngimamin ya anak baca SD ngono silahkan. Tapi ketika sholat wajib niku, ya, yang anak-anak belum tamyiz, dijai atau apa, pisahkan. Dia tetap maksa ning samping bapake, ya, tetap maksa ning samping bapake. Itu ndak memutus sholat loh, ya, ndak memutus
sok sholat. Selama bapaknya yakin dia ndak ribut, silahkan. Bapaknya yakin ndak ribut. Nah, tentunya di sini sebenarnya yang ditekankan itu ya wong tuane ngerti ilmu. Kadang kan orang tua itu kan semangat pingin ngejeki anak eneng masjid, niate yo apik mendidik masjid, tapi tidak dibekali dengan ilmu. Nanti kita pisahkan, tidak apa-apa, pisahkan. Anak-anak sendiri itu masih masa tidak sholat pun ya belum berdosa. Itu masa masa tarbiyah dia, biar dia tahu orang tua itu nanti kamu tua itu seperti ini. Sholat bareng, sholat berjamaah. Karena anak itu terkadang dia kalau diajari tidak mudeng, ning nak delok. Karena diajari kadang nggak nganu, pilih ini lah, mau ning dia memperhatikan asli nih anak itu. Nah dari situlah salah satu sifat anak kecil itu kita harus memperbanyak mereka melihat aktivitas kebaikan. Salah satunya di masjid. Wallahu a'lam. Ini sebenarnya sama dengan punya saya dulu, Pak. Makanya saya di rumah itu bangun rumah Quran, rumah ngaji itu salah satunya untuk solusi itu. Jadi kalau saya ya ini dari kami ya, itu TPA kan seminggu tiga kali ya, seminggu 3 kali. Itu tempatnya kami setiap hari 3 kali itu kami pisah. Tetap dihadirkan di masjid, tetap dihadirkan ke masjid. Saya rasa kalau sekali hadir terus ribut ngono ya sekali tok ngono kok ini orang-orang tadi ribut ya. Satu di masjid, yang satu di rumah Quran tempat saya, yang satu harinya di TK. Kami solusi kami itu karena dulu sama ya, takmir kita itu, takmir tempat saya itu ya roto nganu ya roto sebenarnya orangnya berilmu dan lain, tapi ya itu tadi ada, menurut saya ya ada istilahnya kan rumahnya dekat sih dengan masjid, jadi nggak kalau eneng cah playon ini kayaknya ya rasanya wah sebenarnya seperti itu. Nah akhirnya kami akali seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu takmirnya mau ikut taklim, kalau misalkan di masjid ada pengajian ngono ya datang. Jarang ya. Nah ini masalah ini sebenarnya ya. Biasa jadi dia belum memahami tentang perkara ini, tentu jelas itu. Nah, sekarang yang di-PR-kan itu piye carane mendeke memahami ilmu. Kalau dia tidak memahami ilmu, mbok sampai kapanpun harus kita jelaskan ya tidak ngerti, Pak. Tidak ngerti. Kita mau apa jenenge? Iku nggak boleh, Pak. Itu kudune ngene. Ya, kita tidak akan diterima. Tidak bakal ditompo. Coba dikasih solusi itu, pindahkan sekali di masjid, sekali di sini, sekali di sini ya, seperti itu. Kalau itu TPA jenengan ketika pas RT-an itu ada pembahasannya mboten? Ada. Nah, coba disisip-sisipkan di situ. Seperti itu. Karena rata-rata persoalannya ya podo. Coba pakai solusi itu. Saya sementara pakai itu. Karena mau saya ajak ngobrol niku nggih rodok berat juga. Apa namanya? Beratnya itu ya ndak nerima ngono lho. Ndak nerima itu ganggu aku kok ngono kayak. Senang ganggu aku saya ndak nganu. Kalau itu saya wajarkan. Kenapa? Karena rumahnya dekat dengan musola. Nah ini takmirnya dekat enggak dengan musola. Nah agak jauh, harusnya enggak masalah itu sebenarnya. Kalau dia alasannya ribut itu ganggu aku, alasannya gitu. Karena memang rumahnya dekat sekali dengan tempat sholat kita, dengan musola kita. Ngoten ya Pak ya. Wallahu a'lam. Tetapi di tempat saya juga seperti itu. Bahkan sudah tahu ikingko sholat mesti rame. Lah pilihannya yang pertama, apakah saya tahu kalau ini nanti pasti rame, itu sholat saya jelas terganggu. Lah saya ini pilih sholat di rumah dengan istri atau saya harus ke masjid? Karena saya tahu di masjid nanti pasti rame hari ini. Yang pertama.
Terus yang kedua, siapa yang bertanggung jawab bila anak yang ke masjid itu pasti membuat gaduh? Pernah saya menjadi imam Pak, karena tempat saya itu antara putra dan putri disekat oleh sekat yang dibuat dari aluminium itu digeret-geret, dibruke. Saya imamnya, dah kita terus sholatku sah apa ora, saya sendiri kaget sampai keras sekali itu. Lah seperti ini bagaimana solusinya Ustaz? Orang tuanya saya pernah menyampaikan sekali, tapi kok belum ada perubahan. Di dalam rapat saya menyampaikan ke takmir, nanti saya beritahukan, kok sampai saat ini belum ada perubahan. Saya sendiri akan menyampaikan karena masih agak saudara, saya sendiri sungkan kok kayak malah jadi jutaan seperti itu, sampai takutnya saya. Mohon solusinya Ustaz, terima kasih. Baik. Untuk anak-anak tadi yang ribut kemudian aku kudu sholat neng omah apa tetep neng masjid, solusinya jangan sholat di rumah dulu, solusinya amankan dulu si anak. Nah, amankan dulu si anak. Bisa anak itu Pak ya, ada satu pendapat ya, satu pendapat oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, dari mengatakan bahwasanya anak itu boleh, tadi sudah saya sampaikan, anak itu boleh sholat itu di sela-sela orang-orang dewasa, terkhusus dia bapaknya. Boleh di situ, di sela-sela kayak ngono kan, kadang nak di selake harus ribut pekewo. Coba pakai itu pertama solusi. Jadi imam itu ya kita bisa ngatur tugas imam kan, mengatur. Misalkan jenengan yang jadi imam, anak-anak itu diatur, kamu di sini Mas, kamu di sini Mas, kamu di sini, tidak apa-apa, biar sambil memberikan pelajaran kepada orang banyak. Yang kedua tadi sopnya dipisahkan dari orang-orang tua. Misalkan ribut juga kan nggak begitu keganggu. Maaf Ustaz, untuk anak itu memang belum umur 4 tahun. Oh ya, kalau belum umur 4 tahun ya orang tuanya yang dikandani Pak. Ya orang tuanya yang beritahu. Tidak apa-apa, kita adakan nyuwun ngapunten, adakan rapat masjid, rapat musola untuk memberitahukan itu tidak apa-apa. Insya Allah kalau kita ngomong dari hati ke hati, ngomong face to face dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, insya Allah bisa dimengerti kok Pak, bisa mengerti. Tapi jangan solusinya sholat di rumah. Solusi yang kedua, solusi cari masjid sing aman sih ya, karena laki-laki niku nggih tugasnya tetap kan Mas ke masjid gitu ya, cari masjid. Kemudian tadi yang kedua apa Pak? Orang tua Pak, kalau anaknya merusak maka orang tuanya yang dituntut ya, karena orang tuanya yang dituntut. Jadi keberadaan anak itu karena siapa? Karena memang orang tua. Maka nanti kalau misalkan anak contoh ribut ternyata mecah ke kocok, ya orang tuanya yang dituntut. Tidak apa-apa, suruh ganti tidak apa-apa. Itu apa namanya, hukumannya seperti itu. Wa anna indamal waladi, ya, kalau ada anak, ya ada anak dia ribut di masjid, dia merusak barang-barang masjid, maka orang tuanya karena anak itu masih dalam naungan orang tua, kecuali anak itu sudah balik dan sudah berpisah dengan orang tua. Ini kan masih anak, masih kecil, maka yang dituntut adalah orang tuanya singkon ganti rugi. Wallahu a'lam bishawab. Katen Bapak Ibu semuanya, dah jam 9 saya akhiri ya. Demikian aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.